Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan. Ya, amin ya robbal alamin. Senang banget kali ini Teras Kamaya bisa sharing lagi. Mudah-mudahan ada yang nungguin ya. Senang banget rasanya kalau ada yang nungguin loh. Video kali ini saya mau sharing mengenai ada beberapa barang yang memang harus kita evaluasi ada di rumah. Apakah dia masih pantas untuk menemani kita di rumah, ataukah lebih baik dikeluarkan aja supaya lebih bermanfaat juga buat orang lain. Kebanyakan dari kita rasanya berat banget mau pisah sama barang-barang yang udah lama banget gitu diam di rumah. Padahal barang yang gak bermanfaat itu cuma menyita ruang dan energi untuk kita dan untuk anggota keluarga yang lain. 2025 udah datang, tapi rumah kita masih aja berantakan. Jangan mau ya rumah kita terus-terusan berantakan. Efeknya besar juga loh, kita jadi gampang stres dan ngerasa capek sepanjang hari. Padahal kita nggak ngapa-ngapain juga. Pertama kita bisa cek dulu, coba peralatan makan kita. Mungkin ada yang udah rusak. Misalnya ada piring yang udah retak pinggirannya, atau mungkin ada gelas yang udah gompal, yang udah lepas pegangannya gitu ya. Atau mungkin ada sendok-sendok yang udah karatan. Ada juga mungkin jumlah barang apapun yang di dapur tuh yang jumlahnya udah banyak banget. Mendingan disortir. Sebagian dikeluarin aja, dikasih ke yang lain supaya lebih bermanfaat. Terus juga coba kita lihat tas atau dompet yang udah lama gak dipakai gitu ya. Sebelum semuanya rusak dimakan waktu, saking gak pernah dipakainya, buruan deh kasih aja ke orang lain supaya bermanfaat. Terus ada juga handuk sama spray yang mungkin udah lapuk, udah lama banget gitu ya. Kadang-kadang dipakainya juga udah gak enak sebenarnya dipakai di kulitnya itu. Terus ada juga kardus dan kemasan bekas. Misalnya kayak mungkin teman-teman habis beli TV itu ya, atau barang elektronik deh, misalnya kayak kulkas gitu ya. Yakin deh ini tuh gak akan pernah dipakai. Buat apa disimpan juga? Kecuali memang teman-teman ada rencana untuk pindahan dalam waktu dekat. Selain itu juga kayak misalnya toples-toples, kayak bekas snack lebaran gitu ya, atau mungkin teman-teman beli makanan yang pakai mika-mika kayak gitu. Wadah bekas itu kayak apa ya, beli pancake durian mungkin, kebab mini dan lain-lain. Dikeluarin aja lah, itu pasti jarang dipakai juga. Ada juga yang sering kita simpan-simpan padahal udah nggak bisa dipakai karena nggak berani juga ya, yaitu kosmetik. Mungkin udah banyak yang kadaluarsa. Apalagi kalau tipe-tipe kayak saya nih yang nggak terlalu suka make upan, tapi senang aja untuk beli-beli gitu ya. Akhirnya baru dipakai sebentar, ditinggal sampai akhirnya lupa, sampai akhirnya ketika ingat itu udah expired. Atau mungkin bedak yang udah ancur-ancuran, sampai dompet kosmetiknya aja udah kotor gitu kan. Terus lipstick yang udah habis, tinggal wadahnya aja, ngapain sih gitu jadi simpen-simpen ya. Jadi kalau sekiranya memang gak terlalu suka banget make upan dan jarang-jarang pakai, beli secukupnya aja ya supaya gak mubazir. Ada juga barang kenangan yang sebenarnya udah nggak penting juga ya, kayak misalnya kartu lebaran gitu ya. Oh lebarannya itu tahun kapan gitu ya, terus souvenir ataupun hadiah gitu ya, yang cuma jadi pajangan berdebu aja gitu kan. Namanya hadiah itu kan nggak setiap hari kita liatin juga ya, kecuali memang yang barangnya bisa kita pakai ya, perabotan atau apa gitu ya. Tapi kalau cuma untuk pajangan gitu kan, ditaro aja gitu, nggak bermanfaat buat kita sendiri, dikasih orang lain nggak apa-apa kali ya. Say, kenangan itu sebenarnya cukup disimpan di hati aja lagi, bukan di benda. Ayo kita belajar mengevaluasi dan legowo untuk melepaskan barang yang sudah tidak kita pakai lagi. Ini jadi langkah awal untuk menciptakan rumah yang lapang, yang nyaman dan tenang. Satu hal yang lumayan jadi drama adalah ketika kita mempertahankan secara terus-menerus barang mahal yang sebenarnya nggak kita gunakan. Barang mahal yang hadiah aja sayang banget buat dikasih lagi ke orang atau dikeluarin dari rumah. Apalagi barang yang kita beli pakai uang kita sendiri. Padahal uangnya nggak akan balik juga kan? Faktanya uang kita udah hilang saat kita beli barang tersebut. Makanya yakin masih mau ngabisin waktu, ngabisin tenaga, dan juga tempat untuk barang yang nggak kita gunakan. Jadikan ini pelajaran yuk supaya kedepannya kita bisa lebih bijak lagi saat kita mau membeli sesuatu. Karena percuma ya teman-teman, mau serajin apapun kita untuk decluttering, mau serajin apapun kita untuk istilahnya pilah-pilah gitu ya, rapihin barang-barang.
Kalau kitanya nggak bijak saat belanja, sama aja pasti akan penuh lagi penuh lagi. Itu mah kayak cuma ganti aja gitu ya, ganti barang lama ke barang baru. Jadi kita memang juga saat decluttering harus bijak, bukan berarti decluttering terus semuanya harus dibuang-buangin, nggak juga ya. Tetap aja kita juga harus memikirkan benar-benar yang dikeluarkan itu memang yang udah nggak kita pakai lagi gitu ya. Jadi kalau yang masih layak, masih berfungsi, cuma memang kita nggak pakai, itu dikasih ke orang lain aja supaya nggak mubazir. Tapi kalau memang udah rusak, ya nggak mungkin kita kasih ke orang lain juga kan ya. Ada juga nih penyakit kita saat decluttering atau saat beberes gitu ya, ngeluarin barang-barang yang nggak kita pakai. Itu kadang-kadang di pikiran tuh suka kayak ada yang ngebisikin, yang ini nggak usah dibuang deh, sayang. Kayaknya nanti bisa dipakai lagi deh. Misalnya kayak baju gitu ya, udah jelas nggak muat gitu. Itu baju zamannya kita masih mungkin beratnya masih 48 kilo dan sekarang udah 70 lewat banyak. Masih aja berharap baju itu suatu saat, baju ini one day bisa dipakai lagi kok gitu kan. Padahal mungkin andai pun kita kurus lagi, kita langsing lagi, mungkin udah ketinggalan zaman, bentuknya udah aneh, udah lucu gitu ya, dan kita juga akhirnya ujung-ujungnya nggak mau pakai juga. Saat decluttering juga biasanya kita tuh banyakan takutnya ya. Takut nyesel nanti kalau udah dibuang, takut ntar bisa dipakai lagi, terus sayang ingat harganya gitu ya. Tapi pas beli sesuatu yang baru nggak pakai pikir, matanya tuh udah ijo aja gitu ya, ketutup sama diskon, sama gratis ongkir, sama pay later, nggak sayang juga waktu ngeluarin uangnya. Kalau untuk decluttering, saya sendiri pegang prinsipnya gini, pokoknya baju yang udah kecil gitu ya, saya keluarin. Karena saya berandai-andai bisa pakai lagi pun kayaknya itu cuma mimpi aja. Seandainya pun bisa, paling bisa berkurang berapa kilo gitu ya. Nggak mungkin balik ke setelan zamannya kita masih gadis juga, kayaknya susah gitu ya. Karena saya juga bukan tipe orang yang suka olahraga, jadi saya tuh nggak betah kalau badan keringetan. Terus juga ada baju yang nggak pernah saya pakai lagi gitu ya. Entah itu karena memang udah nggak nyaman, atau karena mungkin udah nggak sesuai lagi. Misalnya sekarang saya udah berjilbab, saya masih nyimpan baju-baju pendek yang biasa dulu saya pakai, misalnya kayak kemeja pendek. Gak mungkin kan saya berangkat kerja pakai kemeja pendek tapi pakai jilbab, lucu dong ya. Jadi bajunya saya kasihin, atau mungkin celana pendek atau rok pendek yang gak mungkin juga saya pakai di rumah, ya pasti saya keluarin. Terus ada juga kayak misalnya jumlahnya banyak, contoh misalnya jaket atau sweater gitu ya. Sekarang udah gak pernah keluar malam-malam lagi gitu ya, karena pulang kerja udah jam 5. Kalau dulu kan masih sering shift-shiftan ya, ada momen zamannya masih masuk shift 2 gitu, pulang jam 10 malam, butuh banget jaket. Sekarang udah hampir gak pernah pakai lagi. Jadi punya jaket 1 atau 2 cukup. Kalau dulu kayaknya 4-5 gitu ya. Terus pokoknya yang jumlahnya sekiranya banyak kayak handuk, spray gitu, mau kena. Terus apa lagi ya, gorden. Yang sekiranya jumlahnya berlebih, ya dikeluarkan aja, siapa tahu ada yang butuh kan, bisa lebih bermanfaat. Untuk teman-teman, supaya kita bisa memiliki rumah yang nyaman, yang tenang gitu, yang rapi, kita memang harus berani membebaskan barang yang sudah nggak berguna lagi, membebaskan diri kita dari tumpukan masalah di rumah. Bismillah, bisa, semangat! Videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Teras Kamoyo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.